Materi kita pada hari ini adalah dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu menganalisis fenomena geosfer serta dampaknya terhadap kehidupan dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Kali ini kita akan belajar tentang materi tenaga pembentuk muka bumi. Tenaga pembentuk muka bumi terdiri atas tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen dapat dikelompokkan menjadi tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau gempa bumi. Sedangkan tenaga eksogen terdiri atas beberapa kelompok seperti pelapukan, erosi, banjir, angin dan lain sebagainya. Sekarang marilah kita menyimak dan mendengarkan penjelasannya satu persatu. Pertama, tenaga endogen adalah energi yang berasal dari dalam. Ini meliputi berbagai proses geologis yang terjadi di dalam mantel dan inti bumi, seperti aktivitas vulkanik, gempa bumi, dan pergerakan lempeng tektonik. Tenaga endogen berperan penting dalam membentuk struktur geologis dan memengaruhi bentuk permukaan bumi serta distribusi sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral. Yang kedua, tenaga eksogen adalah energi yang bekerja di luar permukaan bumi dan bertanggung jawab atas perubahan-perubahan yang terjadi di permukaan bumi. Ini termasuk proses-proses seperti erosi oleh air, angin, atau es, pengendapan-endapan sedimen, dan proses-proses lain yang terjadi di atas permukaan bumi. Tenaga eksogen memainkan peran penting dalam membentuk relief, bentuk lahan, dan pola aliran air di permukaan bumi. Proses-proses ini seringkali merupakan hasil eksogen dan tenaga endogen. Kemudian bagaimana dengan penjelasan tentang tektonisme, vulkanisme, dan seisme? Berikut penjelasannya. Tektonisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai proses geologis yang terkait dengan pergerakan kerak bumi. Ini termasuk pembentukan gunung, lembah, patahan, dan berbagai struktur geologis lainnya yang terjadi karena gaya yang bekerja di dalam kerak bumi. Proses tektonisme terjadi karena gaya yang berasal dari dalam bumi, seperti gaya tektonik, pergeseran lempeng tektonik, gaya konveksi mantel bumi, dan gaya gravitasi. Tektonisme merupakan fenomena alami yang secara signifikan memengaruhi topografi, struktur geologis, dan aktivitas geologi di seluruh dunia. Berikut tentang vulkanisme adalah proses geologis di mana magma, gas, dan partikel padat lainnya naik ke permukaan bumi melalui kerak bumi dan terjadi erupsi di dalam bentuk letusan gunung api atau aktivitas vulkanik lainnya. Letusan gunung api dapat mencakup pelepasan gas, abu, lava, dan material lainnya. Proses ini terjadi di daerah yang disebut sebagai semana lempeng tektonik bertemu dan terjadi subduksi, penenggelaman, lempeng benua di bawah lempeng samudera atau konvergensi lempeng benua. Vulkanisme juga dapat terjadi di sepanjang punggungan tengah samudera, di mana magma dari mantel bumi naik ke permukaan dan membentuk kerucut gunung api bawah air. Vulkanisme memiliki dampak besar terhadap lingkungan, termasuk pengaruh terhadap iklim global dan lingkungan lokal, serta konsekuensi sosial dan ekonomi dari letusan gunung api yang dapat menyebabkan kerusakan properti dan bahkan korban jiwa. Sedangkan seisme adalah istilah lain untuk gempa bumi. Ini merujuk pada getaran atau goncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi dalam kerak bumi. Seismologi adalah ilmu yang mempelajari gempa bumi, termasuk penyebab, mekanisme, distribusi spasial, dan dampaknya. Gempa bumi dapat memiliki tingkat kekuatan dan dampak, mulai dari yang sangat lemah hingga yang sangat besar, yang dapat menyebabkan kerusakan dan bahkan kehancuran bangunan serta menimbulkan korban jiwa. Itulah 3 penyebab pembentukan muka bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen. Sekarang kita dengarkan penjelasan yang diakibatkan oleh tenaga eksogen. Pertama,
Pelapukan adalah proses alami di mana batuan dan material lain di permukaan bumi mengalami perubahan fisik dan kimia akibat interaksi dengan faktor lingkungan seperti air, angin, tanah, organisme hidup, dan perubahan suhu. Proses pelapukan bisa terjadi secara mekanis atau kimia. Pelapukan mekanis ini terjadi ketika batuan pecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil tanpa mengalami perubahan kimia. Faktor-faktor seperti suhu yang berubah-ubah, perubahan tekanan, tumbuhan yang merambat, atau kegiatan perakaran tanaman dapat menyebabkan pelapukan mekanis. Pelapukan kimia ini terjadi ketika komposisi kimia dari batuan berubah akibat reaksi dengan air, oksigen, asam karbonat, atau senyawa kimia lainnya yang hadir di lingkungan. Contoh pelapukan kimia termasuk pembentukan kares, misalnya gua-gua karstik, karena larutnya batuan kapur oleh air asam. Oleh sebab itu, pelapukan penting dalam pembentukan tanah karena menghasilkan material yang dapat digunakan oleh tumbuhan dan mikroorganisme. Ini juga merupakan langkah awal dalam siklus batuan. Batuan yang terpelapukan dapat menjadi bahan mentah bagi proses-proses geologis lainnya seperti erosi, sedimentasi, dan pembentukan batuan baru. Sekarang ke yang berikut yaitu banjir adalah kondisi di mana air meluap dari tempatnya semula dan menutupi daerah yang biasanya tidak terendam air. Ini bisa terjadi karena hujan lebat, melelehnya salju, atau sungai yang meluap. Banjir seringkali menyebabkan kerusakan pada properti, infrastruktur, dan lingkungan, serta dapat membahayakan jiwa manusia dan hewan. Upaya pencegahan banjir meliputi pembangunan tanggul, sistem drainase yang efisien, serta pengaturan penggunaan lahan yang bijak. Sekarang kita masuk pada erosi adalah proses alami di mana tanah atau batuan diubah dan dipindahkan oleh berbagai agen seperti air, angin, es, atau aktivitas manusia. Ketika faktor-faktor tersebut mengikis atau memindahkan lapisan permukaan tanah atau batuan dari satu tempat ke tempat lain. Erosi bisa terjadi secara lambat dalam skala waktu yang panjang, seperti erosi tanah pertanian yang disebabkan oleh aliran air, atau secara cepat dalam peristiwa seperti tanah longsor. Akibat hujan deras atau gempa bumi, erosi dapat memiliki dampak yang signifikan, termasuk kerusakan lingkungan, hilangnya tanah subur, kerusakan infrastruktur, dan penurunan kualitas air. Upaya untuk mengendalikan erosi melibatkan praktik-praktik seperti konservasi tanah, reboisasi, pembangunan struktur pengendalian air, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Kemudian berikut angin adalah gerakan udara secara horizontal di atmosfer bumi. Ini disebabkan oleh perbedaan tekanan udara antara area dengan tekanan tinggi dan rendah. Angin biasanya bergerak dari area tekanan tinggi ke area tekanan rendah. Proses ini dikenal sebagai pergerakan udara konvektif dan menyebabkan terjadinya berbagai fenomena cuaca seperti hembusan angin, badai, dan siklon. Ada beberapa faktor dan arah angin, termasuk perbedaan suhu, topografi, pemanasan matahari, rotasi bumi, dan gaya Coriolis. Angin memiliki peran penting dalam pembentukan iklim, distribusi panas di bumi, dan distribusi polutan atmosfer. Selain itu, angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan melalui turbin angin untuk menghasilkan listrik. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang pembentukan muka bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen dan tenaga eksogen. Semoga dapat dipahami dengan baik. Janganlah pernah bosan untuk belajar, perbanyaklah referensi lain untuk memperkaya akan pengetahuan. Sekarang mari kita ke topik yang lain yaitu gerak epirogenetik dan gerak epirogenetik adalah istilah geologi yang merujuk pada perubahan-perubahan dalam kerak bumi yang terjadi secara perlahan-lahan dan meluas di wilayah yang luas. Proses ini tidak terkait langsung dengan aktivitas tektonik di tepi lempeng seperti pergerakan lempeng tektonik, tetapi lebih terkait dengan perubahan besar dalam kerak bumi yang dapat menyebabkan perubahan pada kontur daratan dan laut.
Gerak epirogenetik tersebut terdiri atas gerak epirogenetik positif dan gerak epirogenetik negatif. Gerak epirogenetik positif merujuk pada pergerakan vertikal kerak bumi yang mengakibatkan peningkatan ketinggian relatif dari suatu wilayah. Ini berarti bahwa bagian-bagian dari kerak bumi mengalami peningkatan ketinggian, mungkin disebabkan oleh beberapa proses geologis seperti tektonik lempeng, aktivitas vulkanik, atau perubahan dalam distribusi massa secara regional. Dampak dari gerak epigenetik positif bisa beragam. Misalnya, dapat menyebabkan pembentukan pegunungan, perubahan dalam pola aliran sungai, dan perubahan signifikan dalam lingkungan hidup. Peningkatan ketinggian dapat mengubah iklim lokal dan pola hujan, serta mempengaruhi distribusi flora dan fauna. Contoh gerak epirogenetik positif termasuk pembentukan pegunungan seperti Himalaya yang disebabkan oleh tumbukan antara lempeng benua, atau peningkatan ketinggian yang berlangsung selama berabad-abad di wilayah tertentu tanpa adanya aktivitas vulkanik yang signifikan. Sedangkan gerak epirogenetik negatif merujuk pada pergerakan vertikal kerak bumi yang mengakibatkan penurunan ketinggian relatif dari suatu wilayah. Ini berarti bahwa bagian-bagian dari kerak bumi mengalami penurunan ketinggian, mungkin disebabkan oleh beberapa proses geologis seperti tektonik lempeng, subsidensi kerak, atau pencairan kerak bumi di bawahnya. Dampak dari gerak epirogenetik negatif juga bisa beragam. Misalnya, penurunan ketinggian dapat menyebabkan penenggelaman daratan, perubahan pola aliran sungai dan drainase, serta perubahan dalam habitat dan ekosistem. Wilayah yang mengalami penurunan ketinggian juga mungkin menjadi lebih rentan terhadap banjir dan intrusi air laut. Contoh gerak epirogenetik negatif termasuk pencairan kerak bumi di bawah suatu wilayah yang menyebabkan penurunan permukaan tanah atau subsidensi tanah yang terjadi akibat penambangan air tanah yang berlebihan atau ekstraksi sumber daya alam lainnya. Berikut gerak orogenetik adalah proses pembentukan pegunungan yang terjadi karena tumbukan atau pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan lipatan dan patahan di kerak bumi. Proses ini sering terjadi di zona konvergen, di mana dua lempeng tektonik bertabrakan satu sama lain. Akibatnya, tekanan dan gesekan yang kuat menyebabkan lipatan, patahan, dan bahkan lipatan besar dari lapisan-lapisan batuan. Proses gerak orogenetik terjadi dalam beberapa tahap yang dapat berlangsung jutaan tahun. Tahap-tahap ini mungkin melibatkan penekanan dan pembentukan lipatan besar, pembentukan patahan dan lipatan lebih kecil, serta aktivitas vulkanik yang terkait dengan zona konvergensi tersebut. Contoh nyata gerak orogenetik adalah pembentukan pegunungan Himalaya yang disebabkan oleh tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Proses ini terjadi selama puluhan juta tahun dan melibatkan berbagai fenomena geologis seperti lipatan besar, patahan, dan aktivitas vulkanik. Itulah penjelasan dari gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Berikut adalah bagian-bagian dari lipatan. Disimak gambar berikut ini, kemudian disimpulkan sendiri. Berikut ini istilah-istilah geografi dalam lipatan permukaan bumi, yaitu sebagai berikut: istilah antiklinal, artinya punggung lipatan, sinklinal, artinya lembah lipatan, geosinklinal, artinya lembah sinklinal yang luas dan ideogeosinklinal, artinya ladang minyak di geosinklinal. Berikut beberapa jenis lipatan permukaan bumi. Pertama, lipatan tegak. 2. Lipatan miring. 3. Lipatan rebah. 4. Lipatan penutu. 5. Sesar lengkup. Perhatikan gambar berikut yang merupakan bagian-bagian daripada patahan. Silahkan membuat kesimpulan sendiri.
Sekarang yang berikut adalah istilah dalam patahan dalam geografi. Yang pertama horst, yang artinya tanah naik atau lapisan tanah yang lebih tinggi daripada sekitarnya. Kedua graben atau sleng artinya tanah turun atau lapisan tanah lebih rendah daripada sekelilingnya. Ketiga escarpment, artinya bidang pergeseran. Keempat dekstral atau sinistral artinya pergeseran mendatar ke kiri dan ke kanan. Itulah gambaran umum tentang lipatan dan patahan. Semoga dengan penjelasan materi yang singkat ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita. Baiklah, penjelasan materi kita pada kesempatan ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup di sini materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menyimak.